Oke, baik, kita lanjutkan materi kita terkait mol dan stoikiometri. Pada video kali ini, kita sudah masuk ke persamaan reaksi kimia, di mana ada interaksi antara unsur atau senyawa yang satu dengan yang lain dapat bereaksi membentuk produk yang baru. Reaksi kimia sendiri melibatkan perubahan suatu zat atau lebih menjadi zat lain. Dengan melibatkan simbol-simbol kimia menunjukkan peristiwa berlangsung pada suatu persamaan reaksi kimia. Persamaan reaksi kimia, Anda kenal di sini bagian kiri disebut pereaksi atau disebut reaktan. Ya. Kemudian ini sebagai produk atau hasil reaksi. Pereaksi, hasil reaksi. Reaktan, produk. Jadi bahasa istilah atau istilah dari persamaan reaksi kimia, mana yang direaktan, mana yang diproduk. Anda sudah tahu mana yang direaktan, mana yang diproduk. Senyawa apa saja yang terjadi di reaktan, atau mol apa saja, berapa mol yang terjadi di reaktan. Jadi Anda sudah tahu, gitu ya. Jadi itu istilah untuk persamaan reaksi kimia. Misalkan ada Mg tambah O2 menjadi MgO. Dalam persamaan reaksi kimia, Anda harus menyetarakan jumlah atom di kanan harus sama dengan jumlah atom yang ada di kiri. Penyetaraan reaksi kimia ini bisa berlangsung berdasarkan setengah reaksi, jika itu reaksi redoks. Bisa juga menyetarakan secara langsung dari luas kanan maupun di luas kiri. Gitu ya. Apa arti dari persamaan reaksi kimia ini? Bahwa dalam 2 atom Mg dan 1 molekul O2 bisa menghasilkan 2 molekul MgO atau 2 unit MgO. Atau kita juga bisa bilang dalam 2 mol Mg, karena jumlah atom itu sama dengan molnya, perbandingan jumlah atom perbandingan jumlah molnya. Ini 2 mol Mg dan 1 mol O2 menghasilkan 2 mol MgO dalam unit MgO. Atau kita sebut 48,6 gram Mg ya, ditambah 32 gram O2. Kenapa? Karena ada 1 mol O2 dan 2 mol Mg kan, menghasilkan 2 mol MgO atau setara dengan 80,6 gram MgO. Konsep yang salah jika Anda bilang bahwa perbandingan jumlah atom maupun molekul itu dalam suatu persamaan reaksi kimia adalah perbandingan masanya. Salah ya. Jadi bukan 2 gram Mg, 1 gram O2 dan menjadi 2 gram MgO. Jadi kalau di SMA kita sebut ini koefisien nih. Dalam menyetarakan reaksi ada koefisien untuk bisa menyetarakan jumlah di reaktan maupun di produk. Nah, koefisien ini menunjukkan berapa jumlah mol dari senyawa untuk bereaksi. Kemudian, dalam persamaan reaksi kimia, dia tidak akan bereaksi seperti ini kalau tidak setara seperti ini koefisiennya. Jadi, untuk menjadi MgO, dia harus butuh 2 Mg dan 2 mol Mg dan 1 mol O2. Jadi tidak bisa Anda cuma menulis Mg plus O2 menjadi MgO. Dia bereaksi, tapi dari segi kuantitas dia harus memerlukan 2 mol Mg dan 1 mol O2 untuk menghasilkan MgO. Dan MgO yang dihasilkan dari A ditambah B menjadi C ini adalah 2 mol MgO. Gitu ya. Jadi persamaan reaksi dan penyetaraan reaksi itu adalah rules-nya. Rules dari segi menghitung kuantitas yang dibutuhkan maupun yang bereaksi maupun yang dihasilkan. Itu berhasil menjadi produk. Jadi dalam menyetarakan persamaan reaksi, Anda harus menulis dulu rumus reaktan di sisi kiri, persamaan dan produk di sisi kanan. Misalnya, etana bereaksi dengan oksigen membentuk karbon dioksida dan air.
Kita tahu etana adalah apa? Golongan hidrokarbon alkana ya. Makanya kemarin tata nama untuk hidrokarbon harus sudah sesuai ya. Ada metana, etana, kemudian propana, butana, pentana, kemudian heksana, heptana, oktana, nonana, dekana. Nah itu kalau misalnya tulisannya etana, Anda sudah tahu berarti C-nya 2. Dan golongannya dia alkana. Kalau alkena dia golongan ada rangkap 2, etena kan. Kalau rangkap 3 etuna. Ya. Berarti kalau etana rumus kimianya CnH 2n plus 2. Kalau alkena Cn H2n. Ya. Kalau etuna Cn H2n min 2. Oke, kita coba tuliskan yang di reaktan apa? Ada C2H6. Cn H2n plus 2 etana. C2H6 plus O2. Oh ya, kalau misalnya dibilang gas, ini harusnya gas ya, plus gas dengan gas oksigen. Saya coba biar lebih ini. Kalau Anda tuliskan O itu salah ya, harusnya gas. Kalau gas oksigen atau bisa reaksi dibakar gitu ya, berarti bereaksi dengan O2. Pasti hasilnya kalau gas hidrokarbon dibakar dia menghasilkan CO2 dan H2O. Saat di rumus empiris saya jelaskan bahwa itu reaksi yang pertama kali Anda kenal ya di dalam kuliah ini adalah reaksi pembakaran, karena sering sekali terjadi sampel-sampel soal itu dari reaksi pembakaran. Jadi bisa saja etana bereaksi dengan gas oksigen, bukan oksigen, kalau oksigen O saja ya, membentuk karbon dioksida dan air. Nah, Anda sudah tahu fasanya. Kalau fasa gas O2 berarti kan udah sebut gas, pasti fasanya gas. CO2 pasti gas, air. Nah, kalau dia sebut uap air, berarti H2O-nya gas. Kalau dia sebut air, berarti liquid. Air kan. Nah, etana ini fasanya apa? Biasanya liquid karena dia gas murni. Gas murni mau dibakar. Senyawa hidrokarbon kan biasanya dalam semuanya bentuknya gas murni, liquid. Walaupun dia gas, tapi dia senyawa murni. Oke, C2H6 plus O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Sekarang, tahap kedua, setelah Anda menuliskan mana reaktan mana produk, ubah angka atau koefisien di depan reaktan produk sehingga jumlah atom tiap unsur menjadi sama di sisi kanan dan kiri. Mulai dengan menyetarakan unsur yang hanya muncul di satu reaktan atau produk saja. Misalnya C. C kan hanya di sini. Ya, di produk C-nya juga ada cuma di CO2 ya. Jadi itu direstarakan terlebih dahulu baru yang ada di dua-duanya. Nah, yang ada di dua-duanya kan O, sini O, sini juga O. Sehingga harus disetarakan dulu mulai dari C atau H, jangan O. Di sini kita harus CO2-nya kita kalikan 2, kemudian H-nya kita kalikan dengan berapa? 3. Ini kan 3. Jadi di sini CO2-nya kali 2, H-nya kali H2O-nya kali 3 ya. Jadi jangan O dulu. Nah, terkadang reaktan dan produk ini jumlahnya beda. Kadang cuma 2 reaksinya, kan minimal reaksi 2 kan ya. Bisa 3, bisa 4, bisa 5. Produknya bisa banyak juga. Itu ya. Jadi Anda harus menyetarakan mana yang muncul di satu reaktan atau di produk dulu, baru yang lain. Jadi jangan di O dulu ya. Nah, setelah itu Anda sudah bisa menuliskan CO2 dan H2O dengan koefisien jumlahnya sesuai dengan jumlah C2H6.
Kemudian setarakan unsur yang muncul di dua atau lebih reaksi atau produk. Di sini O2, di CO2 ada 4, O di sini ada 4, O di H2O ada 3. Karena ganjil, kita berubah menjadi 7/2. Ya. Pak, kalau saya kalikan 2 boleh? Boleh. Tapi jumlah etana yang dibakar bukan lagi 1 molnya, tapi 2 mol. Karena ini saat kalikan 2, ini kalikan 2, ini kalikan 2, ini kalikan 2. Sehingga jumlah mol dalam suatu reaksi ini akan 2 kalinya dari jumlah mol reaksi untuk 1 mol etana yang dibakar. Ini kan 2 mol etana yang dibakar kan. Ini 1 mol etana yang dibakar. Jadi kalau misalnya ini juga akan berpengaruh misalnya dari penentuan jumlah kalor atau perubahan entalpi yang dihasilkan. Kalau misalnya dia 1 mol, dia menghasilkan energi sekian. Kalau 2 mol, energinya pasti lebih besar kan. Jadi koefisien itu sangat berpengaruh dari banyaknya jumlah energi yang dihasilkan misalnya. Dan juga jumlah massa yang dihasilkan. Atau kuantitas yang dihasilkan. Jadi setelah Anda sudah menyetarakan, jadi lebih prefer yang mana Pak? Lebih prefer yang ini, yang paling sederhana. Ya. Karena kalau nanti Anda menghitung ini, nanti hasilnya juga akan 2 kalinya dari pembakaran 1 mol tanah. Kemudian pastikan tiap unsur memiliki jumlah atom sama kedua sisi. Jadi Anda cek lagi, C-nya 4 sudah, H-nya 12, O-nya 14 gitu ya. Sehingga Anda bisa mendapatkan persamaan reaksi yang penyetaraan reaksi yang baik. Yang setara. Salah setara, Anda mau hitung stoikiometrinya, salah semua. Ya. Itulah penyakit anak-anak sekarang, inginnya ngitung, tapi tidak teliti dalam penyetaraan reaksi. Nah, ini coba terlepas dari fasanya lah ya. Nanti fasa kita akan ngomongin terkait garam mana yang larut, mana yang tidak larut. Tapi kalau misalnya dari segi Anda tahu sudah gas, dia molekul, dia ion. Kalau ionik selalu aqueous biasanya ya, garamnya. Nah, kalau gas O2, H2, N2 itu pasti fasanya gas. Kemudian kalau senyawa hidrokarbon itu fasanya liquid ya. Nah, coba ini kalsium hidroksida. Nah, ini kaitannya dengan tata nama kemarin ya. CaOH 2 kali. Reaksi dengan hidrogen klorida. Nah, hidrogen klorida di beberapa sumber kadang bisa disebut HCl dalam fasa cair, aqueous. Ya. Karena HCl ini kan gas, mudah sekali didinginkan. Sehingga bagusnya memang penulisannya adalah asam klorida. Karena kalau gas bereaksi dengan ini kalsium hidroksida ya, padatan garam, tidak dia butuh suhu tertentu untuk menghasilkan garam dan air, karena hasilnya air ya. Oke. Apalagi kita tahu kalsium hidroksida ini ada hidroksida, senyawa basa, hidrogen klorida dan senyawa asam. Asam ditambah basa menjadi garam dan air. Benar ya? Garamnya adalah kalsium klorida dan air. Sehingga reaksinya adalah seperti ini. Dan dalam menyetarakan kita harus lihat dulu Ca di sini 1. Kemudian yang sendiri Cl di sini 2. Berarti ini kali 2. Nah, OH di sini juga 2. Di sini 1, di sini 1. Sehingga bisa disetarakan. Karena di sini hanya sudah 4, berarti ini dikali 2. Gitu ya. Kemudian silver nitrat atau perak nitrat. Pak, kok nggak ada satunya? Ya, karena Ag itu hanya memiliki muatan hanya 1, lebih bagus dikasih 1. Tapi kalau tidak diberikan juga tidak apa-apa, karena muatan Ag itu hanya 1. Silver nitrat, perak nitrat bereaksi dengan kalsium klorida.
membentuk kalsium nitrat dan AgCl. Nah, kalau reaksi yang pertama ini adalah reaksi penetralan. Tadi kan sudah dikenalkan reaksi pembakaran. Sekarang ini adalah reaksi penetralan. Kenapa netral? Karena menghasilkan garam dan air. Ada penambahan asam dan basa. Jadi garam dan air. Nah, kalau yang ini reaksi substitusi, penggantian ganda. Ini ada garam bereaksi dengan garam. Kation anionnya saling bertukar. Ag-nya ke Cl, Ca-nya ke NO3 sesuai jumlah kation dan anionnya. Menjadi seperti ini kan ya. Dan dia menghasilkan endapan AgCl. Pak, kenapa dia bisa mengendap? Nanti saya akan jelaskan di reaksi dalam pelarut air ya. Nah, ini salah satu contoh reaksi penggantian ganda. Ada kation, ada anion yang dipertukarkan, kemudian menghasilkan suatu endapan dan garam yang larut. Garam yang mengendap dan garam yang larut. Ini biasa kita sebut reaksi pengendapan. Ya, ada AgNO3 bening, CaCO2 bening. Kemudian saat kita campurkan ada endapan dan ada yang larut. Nah, yang endapan adalah AgCl, AgCaNO3 dua kali adalah yang larut. Bagaimana mereaksikannya? Penyetaraannya kita lihat semua jumlah masing-masing atomnya. Yang paling krusial adalah jumlah NO3. Sini 2, di sini 1, berarti kita kali 2. Berarti di ini juga dikali 2. Sedangkan Cl sudah cukup mengikuti di AgCl berjumlah 2. Kemudian Pb nitrat bereaksi dengan natrium sulfat. SO4 2- dengan natrium. Membentuk besi Pb sulfat dan sodium nitrat natrium NO3. Ini juga reaksi pengendapan. Mana ada garam, ada penggantian ganda, pertukaran Pb menjadi disulfat dan Na dengan NO3. Kita lihat dulu NO3-nya ada 2, ini kali 2. Kemudian Na-nya juga sudah 2, yang lainnya 1. 4 Pb sendiri 1 ya, jadi sudah cukup. Ini mengendap berarti ada reaksi pengendapan dari pertukaran ion dari senyawa garam yang larut. Sekarang yang D coba. Yang D di situ ada besi 3 oksida Fe 3+ bereaksi dengan O2- menjadi Fe2O3. Kemudian bereaksi dengan membentuk besi saja. Nah, kalau karbon besi itu kan tunggal ya, atom tunggal, dan dia logam. Kemudian karbon kan kita sudah bisa tahu, sudah pernah lihat itu pasti padatan. Ini dua-duanya padatan membentuk CO2. CO2 kita tahu gas. Nah, Fe2O3 itu adalah biji besi, itu fasanya solid. Nah, kita bisa menuliskan Fe2O3 ditambah C menghasilkan Fe dan CO2. Nah, kita lihat Fe-nya di sini 4, 2 ya. Kemudian di sini Fe, tapi O-nya di sini ganjil. Sini genap, sini genap. Kita kalikan 3, sehingga ini 2 kalinya dan ini jadi 4 kalinya. Karbonnya tinggal mengikuti saja. Gitu ya. Jadi kuncinya yang di Fe dan di CO2. Yang terakhir butana. Butana tadi kalau metana C-nya 1, etana C-nya 2, propana C-nya 3, butana C-nya 4. Jadi C4 H10 bereaksi dengan O2, maksudnya gas oksigennya, membentuk karbon dioksida dan air. Nah, ini reaksi pembakaran. Kalau yang ini tadi Fe2O3 menghasilkan ini namanya reaksi penguapan karena menghasilkan CO2. Ini harusnya butuh penguapan yang tinggi ya, panas yang tinggi. Reaksinya seperti ini, sama seperti yang tadi. Kita lihat C-nya dulu, C-nya 4 kali 4 hanya 10 kali 5. Baru O-nya akan mengikuti. Di sini jumlah O-nya adalah 13. Ditulis di sini adalah 13/2. Oke, baik, coba kita lihat soal ini.
SO2 ditambah O2 menghasilkan SO3. Ini salah satu reaksi pembentukan gas SO3 ya. Dengan reaksi SO2 namanya apa? Sulfur dioksida. Bereaksi dengan gas oksigen menghasilkan sulfur trioksida. Yuk kita setarakan dulu. Nah, di sini S-nya sudah 1, cuman O-nya di sini 4, di sini 3. Kita mau genapkan bagaimana? Ini kita kalikan 2. Ini kita kalikan 2. Pas ya. Jadi 4 tambah 2, 6. Setara ya. Kalau Anda menemukan di sini 4, di sini 2, di sini 4, berarti Anda harus setarakan lagi yang lebih sederhana ya. Ini sudah sederhana. Oke, kemudian ini adalah natrium hidrogen karbonat atau kita sebut samcuka ya. Kemudian bereaksi dengan asam sulfat H2SO4. Dia menghasilkan natrium sulfat dan air serta CO2. Nah, kenapa tidak menjadi CO3? Karena kalau HCO3 itu dia bisa terurai kalau dia bereaksi dengan senyawa garam dan dia bisa pertukaran ion dan anion, kation dan anionnya, dia tidak menjadi CO3 minus, CO3 2 minus gitu ya. Saat dia harusnya kan di sini Na dengan SO4, terus CO3 dengan H lagi kan? Tidak, dia akan menjadi H2O dan CO2. Kenapa? Karena dia tidak stabil. HCO3 lebih mudah bereaksi menghasilkan H2O dan CO2. Beda halnya kalau dia hanya berubah, maksudnya hanya lepas satu atau reaksi asam basa gitu ya, konjugasi asam atau konjugasi basa itu enggak. Jadi kalau HCO3 dia bisa menjadi H2O dan CO2. Ini sebenarnya bukan HCO3, H2CO3 ya. Seperti ini. Jadi Anda tidak boleh menuliskan CO3 saja. Jadi ini memang ada senyawa-senyawa asam, apalagi yang mengandung 2 H-nya atau lebih dari 1 H, dia bisa bereaksi menghasilkan H2O dan CO2. Kalau H2CO3, kalau H2SO4 bisa juga H2O dan SO2. Ya. Seperti itu. Jadi kalau kita setarakan bagaimana? Nah, di sini natriumnya 2. Berarti kita harus ganti di sini dulu. Na-nya 2, SO4-nya 1, CO3-nya hanya di sini 2, 4. Berarti di sini kurang 2 ya. Karena hanya ada 4 di kanan. Oke. CO2-nya juga 2 kan? Ini di sini 2. Nah, sekarang tinggal jumlah O-nya. O-nya di sini 2, di sini 4, 6 tambah 4, 10. O-nya di sini 3 kali 2, 6 tambah 4, 10. Ini setara ya.